Teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi dan kegiatan perusahaan adalah konsep dasar dalam mikroekonomi yang berhubungan dengan cara perusahaan mengelola faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua konsep ini sangat penting untuk memahami bagaimana perusahaan memaksimalkan efisiensi dan keuntungan dalam operasional mereka. Teori produksi membahas bagaimana perusahaan mengubah faktor-faktor produksi menjadi barang atau jasa. Faktor-faktor produksi ini adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output, sedangkan kegiatan perusahaan berfokus pada bagaimana perusahaan menjalankan aktivitas produksi untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan dijual ke pasar. Aktivitas ini mencakup beberapa keputusan yang berkaitan dengan faktor produksi, biaya, dan keuntungan. Baik, selanjutnya itu mengenai bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama itu ada perusahaan perseorangan. Adalah organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam setiap perekonomian. Tetapi kontribusinya dalam produksi nasional itu jauh lebih kecil karena usaha ini dilakukan secara kecil-kecilan dengan modal yang tidak begitu besar dan hasil produksi dan penjualannya, seperti penjual sate dan toko kelontong. Keuntungan dari perusahaan ini adalah kebebasan yang tidak terbatas yang dimiliki pemiliknya. Yang kedua yaitu perusahaan perkongsian atau firma, adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang dan mereka sepakat untuk secara bersama Dan yang ketiga yaitu perusahaan terbatas, adalah bentuk perusahaan yang paling penting dari segi jumlah produksi dan hasil penjualan yang dilakukannya. Perusahaan ini dapat mengumpulkan modal secara mengeluarkan saham, suatu bentuk surat berharga yang menyatakan bahwa pemegangnya menjadi salah seorang pemilik perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Dan yang keempat itu perusahaan milik negara yang dikenal sebagai BUMN. Pada umumnya sama dengan perusahaan perseorangan terbatas, hanya perbedaannya itu terletak pada pemilikan perusahaan tersebut, yaitu saham-saham dari perusahaan negara adalah dimiliki oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu perusahaan koperasi, adalah perusahaan yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk melindungi kepentingan para anggotanya. Perusahaan ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit. Ketiga jenis ini berfokus pada kebutuhan para anggotanya seperti distribusi barang, penjualan produksi, dan pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Baik, selanjutnya perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang merupakan selisih antara total pendapatan dan total biaya. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan dapat menggunakan pendekatan jangka pendek dengan berfokus pada laba langsung atau menggunakan jangka panjang dengan meningkatkan nilai perusahaan. Nah, prinsip utama dalam memaksimalkan keuntungan ini adalah pendekatan marginal, di mana perusahaan mencapai efisiensi optimal ketika tambahan pendapatan dari satu unit produk melebihi tambahan biaya produksi. Strategi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan pendapatan melalui pemasaran yang efektif dan inovasi produk yang lebih beragam, serta ekspansi pasar. Nah, di sisi lain, pengurangan biaya operasional dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi produksi dan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara cermat. Perusahaan juga dapat memantau laporan keuangan untuk mengidentifikasi produk yang kurang menguntungkan dan mengalokasikan sumber daya produk dengan margin yang lebih tinggi. Peningkatan produktivitas karyawan melalui pelatihan dan insentif juga termasuk penting dalam salah satu strategi perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan yang diinginkan. Baik jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek terjadi ketika sebagian faktor produksi tetap, sementara faktor variabel seperti tenaga kerja dapat disesuaikan. Faktor produksi tetap diantara lain mesin, peralatan, dan aset produksi lainnya.
Adapun untuk yang sifatnya variabel adalah tenaga kerja, material, dan yang dapat mengalami perubahan sesuai kebutuhan produksi. Durasi jangka pendek bervariasi tergantung usaha. Misalnya, perusahaan roti dapat meningkatkan produksi dalam beberapa bulan, sedangkan maskapai penerbangan butuh bertahun-tahun untuk menambah armada. Di sisi lain, dalam jangka panjang, seluruh faktor produksi dapat mengalami perubahan. Artinya perusahaan memiliki keleluasan untuk menambah jumlah faktor produksi sesuai kebutuhan pasar. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat melakukan berbagai penyesuaian, seperti meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah alat-alat produksi, meningkatkan efisiensi melalui modernisasi mesin, atau mengembangkan produk baru yang lebih kompetitif di pasar. Adapun firma dan industri, perusahaan atau bisa disebut firma biasanya memiliki berbagai bentuk dan ukuran, baik yang dimiliki individu, kelompok maupun pemerintah. Perbedaan struktur dan skala usaha mencerminkan jenis kegiatan yang dijalankan dari pertanian hingga industri besar. Dalam teori ekonomi, semua firma dianggap unit usaha dengan tujuan utama memaksimalkan keuntungan. Pengelolaan faktor produksi yang efisien menjadi kunci pencapaian tujuan ini, tanpa membedakan jenis atau kepemilikannya. Akan melanjutkan untuk memaparkan fungsi produksi. Jadi, fungsi produksi ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana perusahaan membuat keputusan tentang kombinasi input untuk mencapai output maksimum. Selain itu, fungsi produksi juga dapat digunakan untuk menganalisis biaya produksi dan keuntungan perusahaan. Jadi, terdapat 3 fungsi produksi. Yang pertama itu fungsi produksi total yang menjelaskan bahwa hubungan antar jumlah input dengan jumlah output total. Yang kedua yaitu fungsi produksi marginal yang mana menjelaskan hubungan antara perubahan input dengan perubahan output. Selanjutnya yaitu fungsi produksi rata-rata yang menjelaskan hubungan antara jumlah output input dengan output rata-rata.